Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita perjalanan Lintian. Semoga kalian selalu terhibur, dan selamat mendengarkan. Sial, kubunuh kau, teriak salah satu pria yang tidak tahan dengan hinaan kelima saudara itu. Tapi, berisik, buom. Tentu saja pada akhirnya pria itu dengan keras dipukuli lagi oleh kelima saudara itu. Wajah pria yang terlempar itu sangat jelek, dan benar-benar merasakan sakit saat menatap kelimanya. Hai, sialan, bisakah kau diam saat kami sedang berbicara? Apa mulutmu juga sudah membusuk seperti tubuhmu? Ucap bayi kecil dengan marah. Cih, lihat aku sedang protes dengan saudara-saudaraku, kenapa kau malah menyerangku? Bisakah kau menunggu kami selesai bicara? Naga kecil juga menatap orang yang dipukul tadi dengan marah. Ais, menjauh dariku, bagaimana bisa aku minum dengan bau yang keluar dari tubuhmu? Ayolah. Satu persatu dari mereka mengutuk 5 pedang bintang itu dengan keras. Melihat tingkah konyol kelima orang itu, membuat semua yang melihatnya merasa bingung dan lucu. Satu sisi kelima saudara itu berteriak di medan perang, seperti anak-anak yang sedang berdebat karena kehilangan permen. Di satu sisi lain kekuatan mereka berlima memang sangat kuat, jika tidak, bagaimana bisa pria yang berada di ranah dewa penguasa tingkat tinggi terlempar begitu saja? Swiss, apakah mereka pelawak? Tanya Dewa Angin dengan bingung. 3 jenderal lain yang terhenti bertarung karena teriakan kelimanya, mereka hanya dapat menggelengkan kepala mereka. Bahkan, mereka tidak menyangka kalau 5 orang ini benar-benar pengacau dengan kekuatan yang luar biasa, apalagi dilihat dari hubungan bayi kecil dan keempat lainnya itu, benar-benar akrab dan terlihat sudah memang biasa bagi mereka. Sebaiknya jangan mencari masalah dengan kelimanya nanti, pikir ketiga jenderal Istana Langit dengan serius. Sial, kalian berani menghina kami. Apa kalian buom, sial, jangan banyak bicara, ayo. Jika aku tidak bisa memukul pantat kalian, aku tidak akan minum selama 1 tahun. Teriak Bing Zhao. Hahaha, kak, kau yang mengatakannya sendiri, jadi jangan menyesal. Ucap Sukun. Iya, biarkan semua orang jadi saksinya. Jika kakak tidak bisa memukul pantatnya, maka kakak tidak boleh minum selama 1 tahun, ucap Long Aotian dengan tersenyum. Saudara Bing, jika kamu tidak bisa memukul pantat mereka, kamu harus minum minyak goreng bekas, hahaha, tambah naga kecil sambil tertawa lepas. Bing Zhao benar-benar terlalu emosi tadi, dan dia baru sadar, kalau ucapannya membuat dia berdiri di seutas tali, yang di bawahnya berisi kotoran. Jika dia tidak bisa melakukan apa yang dia ucapkan tadi, maka dia pasti akan jatuh ke dalam kotoran itu. Sial, aku pasti akan menendang pantat mayat hidup itu, karena dia aku sampai membuat janji seperti ini di hadapan banyak orang. Jika itu hanya saudaraku saja, aku bisa menghindarinya, tapi ini... Bing Zhao tidak bisa mencari alasan, dan dia hanya dapat memukul pantat orang itu agar dia selamat dari cobaan. Mana mungkin dia tahan tidak minum selama 1 tahun, ditambah harus minum minyak goreng bekas, bisa-bisa hatinya akan melemah, dan dadanya akan sakit karena iri melihat para saudara biadabnya minum. Bangsat, ucap pria yang baru saja ditendang Bing Zhao, tepat mengenai di bagian dadanya. Dia batuk, dan baru saja berdiri. Woi, sialan, berikan pantatmu, ucap Bing Zhao yang telah tiba di belakang pria itu. Awalnya dia berpikir kalau Bing Zhao akan memukulnya di bagian kepala, jadi dia mencoba membungkuk ke depan, menghindari pukulan Bing Zhao. Tapi dia salah, Bing Zhao malah menendang ke arah pantatnya saat dia sudah membungkuk, ditambah posisi dia yang sangat sempurna, dan kekuatan tendangan Bing Zhao membuat dia terbang seperti meriam ke langit. Rasakan ini, teriak Bing Zhao. Buom, Swiss, Jling, dasar tolol.
Dia malah memberikan pantatnya dengan ikhlas untuk ditendang. Ini benar-benar luar biasa, ucap naga kecil. Melihat hal itu, wajah semua orang di sana tidak karuan, bahkan Dewa Laut Darah dan 4 pedang bintang yang melihat salah satu dari mereka, yang pantatnya telah ditendang dengan sangat keras, hampir membuat mereka muntah darah. Apa orang itu bodoh? Ucap Dewa Angin dengan wajah tercengang melihat hal itu. Kemungkinan dia tidak menyangka kalau pemuda itu akan menendang pantatnya dengan keras ya. Aku berpikir kalau aku masih hidup dan pantatku ditendang, maka aku lebih baik mati, jawab Jenderal Nan dengan agak merinding memikirkan kalau dia yang ada di posisi itu. Sayangnya dia sudah mati, jadi jika dia ingin mati, mungkin sulit bagi dia, lagian mayat mana mungkin punya rasa malu, tambah Jenderal Zhao dengan senyum di wajahnya. Bagaimana? Aku telah memukul pantatnya, jadi semua yang aku katakan tadi telah lunas, ucap Bing Zhao kepada saudara-saudaranya di langit. Hahaha, bagus saudara, lunas dengan sempurna. Jawab bayi kecil memberi jempol kepada Bing Zhao. Hei saudara, aku juga bisa melakukan itu, ucap naga kecil dengan sombong. Apa? Kamu bilang kamu juga bisa? Tanya Sukun dengan kaget. Cih. Baiklah, aku akan membuktikannya kepada kalian. Tapi ingat, aku harus mendapatkan lebih banyak anggur setelah ini, jawab naga kecil dengan sombong. Ho, kalau begitu saudara, jika kamu memang bisa melebihi dariku, tentu aku akan memberikan anggur ini untukmu. Bing Zhao mengeluarkan botol anggur yang terlihat mewah dari cincinnya. Saat semua mata saudaranya melihat itu, mereka takjub, dan bahkan sangat ingin mencicipi anggur di tangan Bing Zhao itu. Sial, itu anggur bintang, setahuku anggur itu sangat sulit didapatkan di alam bintang, bahkan jika kamu seorang putri atau pangeran, maupun keluarga Dewa Bintang, bagaimana bisa kamu mendapatkan anggur itu? Tanya bayi kecil dengan iri. Hei, aku memiliki lebih dari 100, jika saudara baru kita bisa melakukan hal yang lebih baik dariku, tentu aku akan memberikan 5 untukmu, tidak termasuk anggur lain yang akan kita minum bersama nanti, jelas Bing Zhao. Bagus, aku akan mulai sekarang, jawab naga kecil dengan mata bersinar. Dia berbalik dan mencari siapa yang akan jadi target sasarannya, dia berpikir lalu mendapatkan ide yang agak hebat. Lalu dia berbalik, dan mengatakan apa yang akan dia lakukan. Tentu semua saudara itu langsung kaget dan tertawa mendengar apa yang akan dilakukan oleh naga kecil. Bagus, kalau begitu lakukan saudaraku, ucap bayi kecil. Hei, aku ingin tahu apakah mayat bisa merasakan sakit, ucap Long Aotian dengan penasaran. Yang lain juga memikirkan hal yang sama, tapi karena itulah mereka semakin penasaran, dan meminta naga kecil segera memulainya untuk melihat apakah mayat hidup yang dihidupkan dengan energi kematian bisa merasakan sakit atau tidak. Bagus, aku berangkat, ucap naga kecil. Swiss. Naga kecil langsung terbang dan menghilang di mata keempat berandalan tersebut. Melihat naga kecil menghilang dari tempatnya, Dewa Laut Darah menjadi sangat cemas. Dia merasa kalau akan terjadi sesuatu hal buruk yang akan membuat dia malu seumur hidupnya. Sedangkan tetua pedang bintang juga mencari keberadaan naga kecil itu, dia tentu juga merasakan hal sama dengan Dewa Laut Darah. Di mana naga kecil itu? Fikir Dewa Laut Darah yang kebingungan. Aku di sini, jawab naga kecil yang telah sampai, dan berada di belakang mereka berdua. Apa? Teriak keduanya sangat kaget. Keduanya berbalik dan bersiap melayangkan pukulan ke arah naga kecil, tapi mereka kalah cepat. Karena naga kecil menggunakan energi terkuatnya, dia memukul tepat di perut mereka berdua, yang membuat mereka terbang ke langit dengan cukup kencang. Boom! Teknik terlarang, tusukan cinta terlarang, teriak naga kecil yang tiba-tiba muncul lagi di belakang keduanya, yang masih terbang karena dipukul perutnya tadi. Tunggu, sepertinya nama jurus ini sedikit aneh. Naga kecil duduk di punggung Dewa Laut Darah yang masih terbang karena dipukul olehnya dengan sangat keras tadi. Dia duduk dan sedikit memikirkan nama jurus yang dia buat tadi agak aneh, jadi dia ingin mengubahnya lagi menjadi lebih luar biasa. Baiklah,
Teknik tusukan malu sejuta tahun, itu benar-benar bagus. Teriak naga kecil dengan bangga berteriak sangat keras. Lalu dia terbang lebih duluan dan mengubah dua kukunya di masing-masing tangannya menjadi panjang, dan juga sangat tajam. Mungkin jika ada yang melihat kuku naga kecil, mereka akan sedikit mengerti apa yang akan dilakukannya, tapi karena masih bertempur dengan para musuh mereka, membuat mereka tidak terlalu memperhatikan naga kecil. Kiat, Chow, teriak naga kecil sambil mengambil gaya menusuk, menggunakan jari yang kukunya tadi sudah menjadi cukup panjang, dan juga sangat tajam. Dengan begitu, arah yang dituju oleh kedua tangan, atau tepatnya jari kuku naga kecil, adalah bokong kedua orang itu, karena ukuran tangan naga kecil itu tidak besar, hanya kukunya yang panjang, memudahkan itu menembus tepat ke dalam bokong berharga keduanya. Hiya! Teriak keduanya dengan sangat keras. Keduanya merasakan sakit saat sesuatu menembus dan masuk ke dalam bokong mereka. Seketika itu haluan mereka berubah menjadi meriam, yang telah terjun langsung ke sasaran yang ada di bawah mereka. Itu bahkan lebih cepat daripada saat naga kecil memukul perut mereka. Melihat itu, naga kecil belum berhenti. Dia dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, lalu berdiri 100 meter tidak jauh di depan mereka. Saat mereka akan mendekatinya, naga kecil yang dalam wujud manusia bersiap, dan dalam hitungan 1, 2, 3, kedua kakinya langsung melakukan salto saat tubuh keduanya lewat di depannya. Kraak, bunyi sesuatu yang pecah terdengar dari tengah selangkangan keduanya, bahkan 3 jenderal dan Dewa Angin yang melihat itu, tiba-tiba menutup tengah selangkangan mereka saat itu juga. Bukan hanya mereka, tapi seluruh pasukan pria di sisi mereka, maupun Dewa Laut Darah tiba-tiba berhenti bertarung, dan menutup itunya, mereka juga tanpa sadar. Mungkin tidak ada bunyi yang terdengar oleh mereka, tapi bagi seorang pria, cukup untuk melihat bagaimana naga kecil menendang adik kecil mereka, sudah dapat dipastikan kalau adik kecil mereka, dan 2 telur adik kecil mereka mungkin sudah tidak bisa hidup lagi. Boom! Keduanya langsung meledak seperti meriam di tanah yang persis sama jatuh dengan yang sebelumnya, tapi mereka bukan merasakan sakit karena jatuh, tapi merasakan sakit di 2 sisi tempat berharga mereka. Ah! Teriak keduanya dengan sangat keras melebihi teriakan yang tadi. Keduanya berteriak kesakitan, dan membuat semua pasukan pria menjadi ngeri melihatnya. Hanya 4 berandalan yang mengangguk puas, dan menepuk tangan mereka saat melihat apa yang dilakukan naga kecil. Bagus, bagus, ucap Sukun dengan penuh pujian. Ais, kalau aku tahu tadi, aku akan melakukan hal itu juga kepada dia, ucap Bing Zhao melihat tetua pedang bintang yang dia pukuli tadi dengan wajah penuh kesedihan. Melihat wajah sedih Bing Zhao, membuat tetua itu merinding karena takut. Dia tiba-tiba juga langsung menutup tengah selangkangannya, dan bokongnya secara spontan, saat dia melihat tatapan jahat Bing Zhao. Sialan, kenapa mereka semua begitu mesum? Kaisar Harimau saja sudah cukup membuatku pusing, ini datang lagi 4 penjahat gila lagi ke sini. Harusnya aku tidak datang ke sini, jika lebih baik mati, maka aku akan memilih lebih baik mati di pertempuran yang jujur. Pertempuran apa ini, bangsat? Mereka menganggap kami hanya mainan, pikir pemimpin dari 5 pedang bintang itu dengan wajah sedih. Ais, kenapa dia terlihat sedih kak? Bukankah baik jika kamu memukul pantatnya lagi? Tanya naga kecil yang kembali ke sisi keempatnya dengan puas. Tapi saat dia mencium bau tangannya, dia buru-buru pergi sebentar untuk mencuci tangannya lagi. Setelah itu, dia kembali dengan sangat cepat, bahkan mungkin belum 20 detik saat dia menghilang. Bagus saudaraku, ini 5 untukmu, ucap Bing Zhao sambil menyerahkan 5 botol anggur kepada naga kecil. Terima kasih saudaraku, jawab naga kecil. Dia tahu kalau 4 pria ini adalah pria yang tulus menganggapnya saudara, dan hal itu sama dengan Lintian yang telah memberi dia nama baru dan hidup baru. Sejak bersama Lintian, dia merasakan arti dari keluarga, dan cinta dari keluarga itu sendiri. Dia juga bebas melakukan hal yang dia sukai, dan itu tidak seperti dulu yang membuat dia masih menyesal dengan hidupnya yang dulu. Melihat wajah sedih naga kecil yang tiba-tiba itu,
membuat keempat saudara itu menepuk pundak naga kecil. Mereka tahu apa yang sedang difikirkan naga kecil, tapi mereka tidak peduli dengan masa lalu naga kecil. Ingat, kamu saudara kami sekarang, jadi apapun masalahnya, dan dimanapun kamu berada, kita masih akan tetap saudara. Tugas saudara adalah selalu bisa menghibur satu sama lain, tanpa memiliki niat lain di hati mereka, ucap Bing Zhao dengan tenang. Iya, jika kamu memiliki kesulitan, kami sebagai saudara, pasti kami akan membantu, tambah Sukun yang biasanya berbicara tidak terkendali. Naga kecil menatap Bing Zhao dan Sukun, lalu dia menatap bayi kecil dan Long Aotian yang mengangguk pertanda dia setuju dengan perkataan Bing Zhao itu. Tiba-tiba naga kecil meneteskan air mata, tanpa dia sadari. Terima kasih saudara-saudaraku, ucap naga kecil dengan bahagia. Iya, nanti kita akan minum, tapi mari kita sambut mereka dulu, ucap Bing Zhao sambil tersenyum. Yang lainnya juga mengangguk, mereka lalu menatap ke langit di mana ada awan gelap yang muncul menyelimuti daerah ratusan kilometer di sana. Dan perlahan dari awan gelap itu, beberapa sosok kepala besar berwarna hitam muncul di sana. Wajah kelima berandalan tersebut langsung serius saat menatap kepala tersebut. 9 kepala yang keluar itu memiliki warna yang berbeda, tapi jelas dari 9 kepala itu, kepala ular berwarna hitamlah yang menjadi pemimpin dari 8 lainnya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa orang-orang ini memiliki monster ular berkepala 9 yang khusus dalam racun, dan dapat membuat orang lain menjadi batu? Ucap Jenderal Zhao. Ini, Dewa Ular Hydra. Tapi dia telah dibunuh oleh Kaisar Langit terdahulu, dan mayatnya dibakar oleh Kaisar sendiri, tapi kenapa? Apa jangan-jangan, wajah Jenderal Nan agak jelek setelah mengetahui sedikit apa yang terjadi. Kalian para tetua dari keluarga Tian benar-benar membuat Tuan malu. Dan membuat aku harus turun tangan sendiri, ucap Dewa Ular berkepala 9 tersebut menatap pemimpin dari 5 pedang bintang dengan sangat dingin. Maafkan aku Dewa Ular, ucap pemimpin pedang bintang dengan sangat malu. Lain kali, cobalah untuk membuat Tuan bangga, ucap ular itu dengan tegas. Mendengar hal itu, 5 pedang bintang menjadi sangat malu. Mereka awalnya datang dengan sangat bangga, tapi sekarang menjadi mainan bagi 5 berandalan tersebut. Dan mereka juga tahu, kalau Dewa Ular ini, dari tadi sudah ada di sini, dan dia hanya akan keluar jika memang ada hal yang benar-benar di luar dugaan tuan mereka. Kami bersalah Dewa Ular, ucap 4 di antara mereka, karena yang satunya masih merasakan sakit di pantat dan juga di area adik kecilnya. Sama dengan Dewa Laut Darah yang masih menahan sakit tak berujung dari 2 tempat yang paling berharga di setiap laki-laki, dia telah berusaha berdiri, tapi sakitnya benar-benar menghalangi dia untuk berdiri. Mungkin jika dia bisa memilih, maka dia lebih baik mati daripada menanggung sakit dan rasa malu seperti ini. Kak, sepertinya kita harus bekerja keras sekarang, ucap Sukun dengan senyum di wajahnya. Hahaha. Katakan padaku, apakah kalian takut? Apakah kalian merasa kita akan kalah? Atau kalian takut mati? Tanya Bing Zhao yang bahkan tertawa keras, suaranya terdengar di seluruh tempat perang yang masih berlangsung itu. Bah, lelucon, dulu kita pernah hampir mati, tapi apa? Kita hidup dan menjadi lebih kuat bukan? Lalu jika kita mati, siapa yang akan membantu adik kecil kita? Dan bagaimana jika adik kecil kita menjadi kaya, dan kita tidak ada, lalu siapa lagi yang akan menghabiskan kekayaan adik kecil kita? Jawab Sukun dengan keras. Hahaha, kamu benar saudara Su, jika kakak menjadi kaya, dan kita mati, lalu siapa yang akan menghabiskan kekayaannya? Kita harus hidup, baik untuk kakakku, maupun untuk orang-orang yang kita sayangi, ucap bayi kecil tegas. Hei, yang penting kita harus hidup untuk mencicipi anggur ini, ucap naga kecil sambil memegang botol anggur yang diberikan oleh Bing Zhao tadi. Long Aotian tidak banyak berbicara, dia sudah bersiap untuk bertarung dengan kekuatan penuhnya sekarang, bahkan dia yang sekarang sangat menginginkan lawan seperti Dewa Ular ini. Tapi dia juga mempunyai kesadaran, kalau tidak,
mungkin untuk melawan ular dewa ini, dia akan maju sendirian sekarang, jadi dia lebih baik bergabung bersama saudaranya yang lain untuk melawan dewa ular itu. Hei, baiklah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dengan ular besar itu? Apa ada yang mempunyai rencana bagus? Tanya Bing Zhao. Bagaimana kalau aku yang memukul duluan? Aku mempunyai tongkat yang bagus, dan cukup kuat untuk memukul 9 kepalanya itu, jawab Long Aotian. Hei, jangan pukul kepalanya. Jika kamu memecahkan kepalanya, bagaimana kita bisa membuat ular bakar utuh? Ayo, cari cara yang lain. Bayi kecil keberatan dengan rencana Long Aotian, karena yang ada di dalam pikirannya sekarang adalah bagaimana dia bisa membuat ular bakar atau sop daging ular. Apa kakak tidak tahu, kalau daging ular ini sangat lembek dan juga kurang enak? Ayolah, jika kita membakarnya, maka usaha kita akan sia-sia, dan juga hasilnya tidak sesuai dengan perbuatan kita, ucap naga kecil tergesa-gesa. Mendengar 5 berandalan itu tanpa takut menghinanya, membuat dewa ular sangat marah. Dia langsung menyerang dengan ekornya yang sangat kuat, bahkan mungkin cukup untuk melemparkan seorang dewa penguasa tingkat tinggi dengan mudah. Swiss, boom, Swiss. Kelimanya sudah tahu kalau ular itu akan menyerang, mereka dengan cepat terbang menghindar dari serangan ekor tersebut. Ular itu terlalu kuat bukan? Ucap Sukun. Mari kita menyerang bersama, soal yang tadi, itu setelah kita selesai. Nanti kita bahas lagi, ucap Bing Zhao serius. Yang lain juga mengangguk, dan mereka langsung menyerang dewa ular itu dengan kekuatan penuh mereka. Bayi kecil dan naga kecil sama-sama menyerang dengan pukulan mereka ke arah salah satu kepala dewa ular itu. Percuma, kalian para semut, kalian tidak akan tahu betapa luar biasanya kekuatanku, ucap dewa ular itu. Dia membuka mulutnya. Dari mulut dewa ular mengeluarkan banyak ular aneh, yang langsung terbang menyerang ke arah bayi kecil dan naga kecil. Api naga biru, teriak naga kecil. Pedang tanpa ujung, teriak bayi kecil. Bayi kecil dan naga kecil langsung mengeluarkan teknik bertarung mereka, begitu juga yang lainnya. Bahkan Sukun tahu kalau dirinya tidak bisa bertarung jarak dekat sehebat 4 saudaranya, maka dia memilih menjauh dan menyerang dengan panah elf yang ada di tangannya. Jadilah 1000, dan hancurkan musuhku, teriak Sukun sambil melepaskan anak panahnya. Seketika itu, anak panah yang dilepaskan Sukun menjadi lebih dari 1000, dan membantu naga kecil serta bayi kecil yang sedang diserang oleh ular-ular kecil itu. Boom! Set! 9 dari salah satu kepala dewa ular itu, tiba-tiba menyemburkan api ke arah Long Aotian yang akan memukulnya, dan yang lain juga mengeluarkan hawa dingin diarahkan ke Long Aotian. Tameng Dewa Perang, teriak Long Aotian, sebuah perisai besar yang terbuat dari energi muncul dari depannya, dan menghalangi semua serangan tersebut. Tapi tidak sampai di situ saja. Saat itu juga Bing Zhao menyerang ke arah 2 kepala tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Set! 3 kepala lainnya menyerang Bing Zhao dengan racun yang berasal dari mulut mereka, tapi Bing Zhao tidak terlihat berhenti, malah dia menambah kecepatan sehingga dia tertelan oleh asap racun itu. Dasar bodoh, ucap salah satu kepala ular beracun tersebut. Benarkah? Ucap Bing Zhao. Belum ular itu akan membanggakan dirinya, Bing Zhao muncul di atas kepala dewa ular yang menjadi pemimpin mereka. Ke-9 kepala itu langsung menoleh ke atas, dan mereka benar-benar melihat sesosok pria, dengan bertelanjang dada, dia berdiri dengan senyum bangga di wajahnya menatap mereka. Sayangnya kalian terlalu berpikir diri kalian hebat, ucap Bing Zhao, lalu dia mengangkat tombaknya ke langit. Sosok raksasa emas dengan pakaian tempur dan tombak muncul di belakang Bing Zhao. Sosok itu juga mengangkat tombaknya sama seperti Bing Zhao lakukan. Teknik Dewa Tombak, tombak bulan. Teriak Bing Zhao sambil mengayunkan tombaknya ke bawah dengan keras. Sosok itu juga mengayunkan tombaknya dan melakukan hal yang sama dengan Bing Zhao, yaitu memukul ke arah 9 kepala dewa ular yang tampak bodoh menatap Bing Zhao. Boom! Ledakan keras terdengar dan sosok yang sangat besar terpental jauh dari medan perang itu,
jatuh di pegunungan yang besar, dan menghancurkan gunung itu langsung saat mereka mendarat di sana. Bajingan kalian! Dewa ular yang bangkit, dia sangat marah, tapi wajahnya langsung berubah saat menatap 4 orang lagi yang berdiri tak jauh darinya. Keempat orang itu, satu menggunakan anak panah, dia mengarahkan kepadanya, yang lain memiliki bola api biru kecil di tangannya, lalu sosok lainnya memegang pedang hitam yang dipenuhi oleh energi kegelapan. Dan pria terakhir juga mengarahkan pedang besar ke arahnya. Melihat itu wajah Dewa Ular berubah sangat jelek, dan dia buru-buru memerintahkan kepalanya yang lain untuk menyiapkan energi pelindung mereka. Hancur! Teriak keempatnya. 4 serangan besar menghantam ke arah Dewa Ular yang telah menggunakan energi untuk membuat pelindung. Boom! Mimin geser tetua alurmu. Di alam bawah, Lin Tian kembali ke istana tempat Zi Yanling berada, tapi saat Lin Tian sampai di depan istana pengadilan itu, wajahnya benar-benar berubah menjadi sangat jelek, bahkan dia hampir saja pingsan karena dia melihat situasi yang ada di istana sekarang ini. Bagaimana bisa jadi begini? Pikir Lin Tian dengan wajah agak muram. Wah, ternyata mereka mempunyai selera yang cukup bagus, ucap roh pelindung alam bawah saat melihat dekorasi dari istana di depannya. Jika kamu berbicara lagi, akan kukirim kau ke neraka bawah sana, dan membiarkanmu hidup selama 100 tahun lagi di sana, ucap Lin Tian kesal. Wajah roh alam bawah menjadi ketakutan. Dia telah merenungkan beberapa kali sejak bersama Lin Tian, dan dia telah memutuskan ingin keluar dari alam bawah ini untuk melihat betapa indahnya kehidupan di luar sana. Tapi jika Lin Tian benar-benar mengurungnya di sini, bukankah sama saja dia tidak bisa bersenang-senang keluar setelah semuanya nanti? Jika suku batu pergi, maka dia akan sendirian di sini. Mana mau dia hidup sendirian di sini dengan penuh teriakan menyedihkan dari berbagai macam orang yang disiksa. Kaisar Lin, oh tidak, tuanku, maafkan kesalahan yang telah aku perbuat selama ini, dan aku berjanji, aku akan menutup mulutku, ucap roh alam bawah dengan menyedihkan. Lin Tian tidak peduli dengan roh bodoh itu, karena dia sekarang hanya ingin bertemu dengan Zi Yanling untuk menanyakan semua yang terjadi di sini. Lin Tian berjalan masuk, dan dia melihat kalau pasukan Zhu Yanling masih berlatih, tapi jelas terlihat di wajah mereka, ada senyum main-main dan juga mereka terlihat tertawa sebelum dia masuk. Salam Kaisar Lin, ucap mereka semua penuh hormat. Tidak perlu terlalu sopan, katakan padaku, di mana Zi Yanling sekarang? Tanya Lin Tian langsung kepada mereka. Itu, semuanya terlihat agak malu untuk menjawab. Ada beberapa yang di antara mereka memalingkan wajah mereka, untuk tidak melihat Lin Tian. Mereka takut kalau Lin Tian menemukan sesuatu dari ekspresinya. Katakan, teriak Lin Tian kesal. Melihat Lin Tian marah, mereka semua tidak ragu lagi, dan mereka langsung mengatakan apa yang terjadi di sisi mereka. Ketua mereka sekarang sedang bersama beberapa roh batu yang membuat ketua mereka sangat kesal. Awalnya pembangunan ini berjalan dengan lancar, sebelum beberapa wanita dari suku batu datang, dan mengambil alih rencana mereka, dan pada akhirnya, menjadi seperti ini sekarang. Karena dia tahu, hal ini akan semakin buruk, membuat dia mengambil keputusan untuk berbicara dengan suku batu wanita. Tapi pada akhirnya, hasil yang dia dapat kosong, seperti kalimat yang selalu dia ingat, melawan perempuan, lebih sulit diatasi daripada kamu pergi berperang melawan musuhmu. Dan sekarang Zi Yanling mendapatkan masalah yang luar biasa, membuat dia tidak bisa lagi mengatakan apapun, dan akibat itu, wanita dari suku batu memperlakukannya dengan sangat baik di sini. Bagaimana bisa seseorang seperti Zi Yanling kalah dengan wanita batu? Ucap Lin Tian heran. Tolong. Saat Lin Tian masih diam, dan beberapa orang dari kelompok Zi Yanling dalam pikiran mereka masing-masing, suara akrab yang agak menyedihkan tiba-tiba terdengar di sana. Aku tidak menyangka, kalau dia bisa secantik itu, ucap roh alam bawah dengan takjub. Apa yang kamu lihat? Tanya Lin Tian heran, dia tahu kalau roh alam bawah bisa merasakan dan melihat apa yang ada di depannya itu dari jarak yang sangat jauh. Jadi saat roh alam bawah berbicara, dia tahu kalau si bodoh itu melihat sesuatu.
Kaisar Lin, kamu akan melihatnya sendiri sebentar lagi, ucap roh alam bawah. Tidak perlu lama, setelah ucapan roh alam bawah selesai soal aneh dengan dandanan wanita tiba-tiba muncul di hadapan Lin Tian. Saat Lin Tian dan yang lainnya melihat siapa itu, wajah mereka berubah kaget dan mereka tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Kaisar Lin, tolong aku, ucap Zi Yanling dengan menyedihkan sambil berlutut di depan Lin Tian. Tuan tunggu kami, jangan pergi dulu, ucap beberapa suara wanita dari jauh. Saat itu beberapa sosok besar dengan wujud wanita, tiba di sisi Lin Tian. Saat mereka melihat pria tampan yang sedang berdiri dengan wajah tercengang, membuat mereka kagum dengan ketampanannya. Hai tampan, dari mana kamu berasal? Tanya salah satu suku batu wanita. Di mana dua orang bodoh itu sekarang? Tanya Lin Tian kesal, aura yang keluar dari tubuh Lin Tian membuat mereka ketakutan dan langsung menciut. Kaisar, itu saudara merah dan biru berada di dalam, ucap salah satu dari mereka. Panggil mereka ke sini, cepat, ucap Lin Tian marah. Langsung saja salah satu dari mereka pergi untuk memanggil dua batu bodoh tersebut, dan setelah menunggu beberapa saat, dua batu bodoh muncul di hadapan Lin Tian, tapi wajah mereka terlihat menyedihkan juga. Kaisar, maaf kami, ini salah kami, ucap dua batu tersebut. Aku tidak jelas, yang penting kalian berdua harus menyelesaikan masalah di sini secepat mungkin. Dan juga, panggilkan kepala suku kalian ke sini, sekarang. Teriak Lin Tian marah. Mereka dari suku batu tidak berani berlama-lama, dan mereka langsung pergi memanggil kepala suku mereka, dan beberapa wanita suku batu itu juga langsung membersihkan halaman dan dekorasi yang mereka buat. Lin Tian meminta Zi Yanling untuk membersihkan wajahnya, karena dia ingin berbicara sesuatu yang penting dengan pria itu. Kaisar Lin, apakah kamu akan pergi sekarang? Tanya Zi Yanling. Iya, apa kalian semua siap? Tanya Lin Tian serius. Hahaha, Kaisar Lin, kami semua siap. Dan kekuatan kami telah benar-benar pulih ke puncak, ucap salah satu dari pasukan Zi Yanling sambil mengeluarkan aura mereka. Melihat dan merasakan aura pria itu, Lin Tian tersenyum, dan langsung memberikan perintah agar mereka bersiap. Setelah dia berbicara dengan kepala suku batu, maka mereka akan segera berangkat. Tak lama kepala suku batu muncul di hadapan Lin Tian, dia juga berlutut dengan menyesal kepada Lin Tian, tapi Lin Tian tidak peduli itu sekarang. Dia hanya meminta kepala suku batu membawa beberapa sukunya ke sini segera, karena dia akan membawa mereka keluar dari sini untuk berperang. Mendengar hal itu, kepala suku batu bersemangat, dan meminta waktu untuk mengumpulkan pasukannya. Lin Tian mengangguk, dan dia memberi mereka waktu sampai besok untuk bersiap. Dan singkat cerita, keesokan harinya, Kaisar semua sudah siap, ucap Zi Yanling. Bagaimana dengan suku batu? Tanya Lin Tian. Kaisar, kami juga siap. Ada total 1000 suku yang aku bawa bersamaku, dan mereka semua berada di ranah dewa penguasa tingkat tinggi semua, jawab kepala suku batu dengan hormat. Bagus, mari berangkat, saatnya untuk membereskan masalah alam langit. Aku ingin lihat siapa mereka yang berani melawanku, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Lin Tian langsung membuat lubang hitam, sambil memimpin pasukannya masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Di saat yang sama, dua batu bodoh juga mengikut Lin Tian ke dalam lubang hitam tersebut. Saatnya memukul, ucap batu merah itu, dengan penuh semangat. Mimin geser dikit ceritanya, di istana alam bawah. Sial, kenapa hidupku begini? Ucap Lin Guang yang terlihat sedang sedih di depan istana alam bawah. Dia sebelumnya mabuk, dan ditinggalkan oleh bayi kecil, bukan ditinggalkan, tapi bayi kecil lupa dengan keberadaannya. Akibat dari itu, Lin Guang dengan sedih mencoba berkeliling mencari cara untuk keluar dari alam bawah, tapi semua itu gagal. Dia juga pernah bertanya kepada beberapa jenderal yang sengaja ditinggalkan di sini, untuk menjaga alam bawah, serta ketertiban para roh yang datang ke sini untuk bereinkarnasi. Hasilnya sama, mereka tidak mengetahui cara untuk keluar, kecuali dengan izin dari kaisar atau jenderal yang memiliki token alam bawah. Dia pun dengan sedih duduk di tangga istana,
sambil meminum anggur sisa yang dia simpan beberapa waktu yang lalu. Ah, saudaraku, jika kamu nanti tidak memberikan aku kompensasi, maka aku tidak akan memaafkanmu, ucap Lin Guang sambil meminum anggurnya. Tak berselang lama, saat dia masih sedih, sosok pria tampan muncul tepat di depan tangga istana. Saat Lin Guang melihat sosok itu, dia hanya terus minum karena dia tidak percaya kalau sosok itu ada. Sial, aku melihat kalau sepupu kecilku di sini, apakah aku berhalusinasi karena terlalu banyak minum? Pikir Lin Guang. Lin Tian yang datang melihat Lin Guang mabuk, membuat dia tidak bisa berkata apa-apa. Baik pamannya dan juga sepupu laki-lakinya, mereka memiliki perilaku yang sama dengan 5 berandalan. 5 saja sudah pusing, ditambah dengan sepupu dan pamannya, entah apa yang akan terjadi saat mereka berkumpul, pikir Lin Tian. Hei, jangan menghalangiku, pergi dari sini. Aku harus menjaga istana alam bawah ini, ucap Lin Guang dengan suara agak tidak jelas. Kenapa kamu minum jika memang kamu sedang menjaga tempat ini? Tanya Lin Tian. Hei, minum dapat membuat orang bahagia, jadi karena itulah aku minum, tapi meskipun begitu, aku tetap sangat kuat saat bertarung dengan keadaan mabuk, jawab Lin Guang. Hei, kalau begitu aku ingin melihatnya sendiri, ucap Lin Tian dengan senyum dingin. Tiba-tiba Lin Guang tidak dapat bergerak, dan dia ditarik oleh Lin Tian. Dia ingin memberontak, tapi tubuhnya telah disegel oleh Lin Tian. Sepupu, kemana kau membawaku? Teriak Lin Guang kesal. Teriakannya membuat para penjaga dan jenderal yang ada di ibu kota alam bawah kaget. Mereka berpikir kalau ada musuh yang menyerang, tapi saat mereka melihat sosok akrab menarik Lin Guang, wajah semua orang tenang seketika itu. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan nasib pemuda tersebut, karena berada di tangan kaisar mereka sendiri, dan mereka juga berlutut untuk menghormati Lin Tian yang telah mereka anggap kaisar langit baru. Siapa dia? Kenapa kalian terlihat sangat menghormati dia? Tanya roh yang sedang antri ke cermin samsara kepada penjaga yang tiba-tiba berlutut itu. Dia adalah kaisar langit, penguasa seluruh dunia, serta dewa tertinggi di alam langit. Dia juga memiliki hak untuk memutuskan kamu masuk neraka atau bereinkarnasi. Bagi kami, dia adalah kaisar sebenarnya yang layak kami puji, ucap penjaga itu penuh hormat, dan merasa bangga bisa menjadi penjaga alam bawah yang baru. Mendengar kalau pemuda itu adalah kaisar langit, roh-roh di sana ketakutan, karena mereka tadi tidak berlutut di hadapan Lin Tian. Tenang saja, kaisar kami adalah dewa yang sangat baik, dan juga rendah hati. Kami berlutut di sini juga tanpa setahu dia, kalau dia tahu, maka dia akan marah, ucap penjaga yang mengetahui isi pikiran para roh-roh mati itu. Mendengar perkataan penjaga roh-roh itu, barulah mereka tenang, tapi hati mereka masih penasaran dengan sosok kaisar langit yang dikatakan oleh penjaga itu, karena dia bisa membuat seluruh pasukan yang berada di bawahnya menghormati dia bukan takut kepada dia. Bagi mereka, pemimpin yang dapat melakukan hal seperti itu sangatlah jarang, apalagi mungkin hanya beberapa pemimpin yang bisa membuat rakyatnya begitu menghormati dia. Oke, Mimin langsung geser ceritanya, tetua alurmu. Boom, sial, kenapa ular itu sangatlah besar? Apa tidak ada cara lain untuk menjadikannya kecil? Ucap naga kecil yang kesal dengan dewa ular. Oi, ingat kamu juga bisa menjadi besar. Kenapa malah protes dengan ukuran tubuhnya itu? Hei, harusnya kita bersyukur karena kita bisa menjadi manusia, ucap bayi kecil. Hah, memang kenapa kak? Tanya naga kecil. Harusnya aku yang bertanya kepadamu, sekarang cobalah kamu pikirkan, apa dia bisa minum seperti kita? Atau apakah dia bisa menikmati wanita? Ayolah. Dengan ukuran tubuh seperti itu mana mungkin dia bisa menikmati hal yang kita nikmati, jelas bayi kecil. Kakak benar, ular seperti ini juga belum tentu punya itu bukan? Ucap naga kecil sambil terus menghindari serangan dewa ular itu. Mendengar perkataan naga kecil, wajah dewa ular sangat jelek, itu adalah sesuatu yang membuat dia sangat sensitif dan sakit hati. Karena itu, dia langsung membuka mulutnya dan mencoba untuk menelan naga kecil,
yang selalu menghindari serangan dari salah satu kepala dewa ular itu. Mau menelanku? Apakah kau layak? Ucap naga kecil. Naga kecil langsung menghilang sesaat mulut dewa ular itu akan menelannya, dan dia muncul di belakang dewa ular dengan bersiap menendang kepala dewa ular tersebut. Boom! Ah! Dewa ular kesakitan akibat kepala belakangnya ditendang naga kecil, yang membuat dia langsung terbang diikuti dengan 8 kepalanya yang lain. Boom! Lihatlah, aku hanya menendang 1, tapi berhasil memasukkan 9 angka sekaligus, memang sangat luar biasa, dan juga bagaimana mereka bisa mempunyai itu, ucap naga kecil. Adikku, kamu harusnya tidak perlu menendang kepalanya, begitu bukan? Bagaimana jika kamu merusak otaknya? Dan kita tidak bisa memakan otaknya lagi, ucap bayi kecil agak mengeluh kepada naga kecil. Iya benar itu, ayolah saudaraku, berhati-hatilah untuk tidak merusak dagingnya, apalagi otaknya, tambah Sukun yang bertarung dengan 2 tetua pedang bintang. Naga kecil menepuk jidatnya karena lupa kalau mereka telah merencanakan untuk membakar dewa ular itu, jadi dia sungguh malu karena telah memukul kepala dewa ular itu. Hei, aku tadi berencana memukul benda kecilnya, tapi aku tidak melihatnya, jadi tanpa sadar aku menendang kepala ular bodoh itu, ucap naga kecil agak mengeluh. Kurang ajar, aku tidak akan memaafkan kalian. Teriak ular berkepala 9 itu dengan sangat marah. Tiba-tiba energi mayat menyelimuti dewa ular itu, dan anehnya energi mayat dari para tetua keluarga Tian seperti terhubung dengan dewa ular itu. Ah, jangan dewa ular, teriak pemimpin dari 5 pedang bintang. Ah, keempat leluhur dari keluarga Tian juga berteriak kesakitan. Mereka semua berteriak kesakitan, dan perlahan berubah menjadi sekumpulan energi mayat, yang langsung terbang masuk ke dalam tubuh dewa ular. Tidak terduga tiba-tiba 9 kepala dewa ular berubah menjadi kepala naga dengan sayap, serta tubuh yang mirip dengan naga kecil dulu. Oi, ini bukankah sangat gawat? Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.